Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Rekan-rekan yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan sudah siang ini ya, sudah siang. Ini kita dipertemukan kembali untuk bisa bersilaturahim walaupun pada kondisi masih di pembelajaran online ya, belum secara offline. Dan alhamdulillah masih disehatkan badan semuanya. Walaupun saya tidak bisa melihat secara langsung karena hampir semuanya mematikan kamera. Hanya saya sendiri, kalau saya matikan nanti malah bingung. Ini yang mengajar siapa, yang dikuliahi siapa. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah masuki pertemuan kedua ya. Mungkin ada yang merasa, tidak terasa ya sudah pertemuan kedua. Ya, memang seperti itu. Ini yang gambarnya telur siapa ya? Muhammad Fahmi. Ini kenapa backgroundmu gambarnya telur ayam nih? Nggak kepikiran yang lain, Pak. Baik, tidak apa-apa. Saya jadi ingat anak saya. Kalau anak saya sukanya telur yang warna biru, katanya. Telur itik maksudnya. Dia suka. Baik, mohon izin. Saya menggunakan masker dulu ya, karena seperti recording in progress. Apa namanya? Masih suka batuk kalau ada yang feedback. Sudah dimatikan ya ini. Baik. Kalau terhirup udara luar ini kadang-kadang masih batuk saya. Baik, jadi mohon maaf. Bukan berarti menyembunyikan identitas karena tidak sudah saya buka maskernya, tapi karena memang kondisinya batuk, jadi saya harus menggunakan masker ini. Walaupun saya sendirian di kamar ini. Saya tidak berada di kampus hari ini, saya berada di rumah, tepatnya di kamar anak saya ini. Kebetulan yang bersangkutan lagi di sekolah, jadi saya bisa pinjam kamarnya untuk saya bisa memberi kuliah pada hari ini. Baik, kita sudah masuk ke pertemuan kedua ya hari ini ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas banyak hal terkait dengan baik itu teknis dari perkuliahan ini, apa saja nanti yang dipelajari, termasuk juga perkenalan. Kemudian juga saya juga mencoba mengenali ya kawan-kawan sekalian. Nah, kalau kita lihat di yang hadir hari ini itu kurang lebih 38 orang. Masih mungkin progres jalan menuju ke 50-an orang. Saya tidak ingat persis 50 berapa pesertanya. Yang hadir hari ini saya tidak absen dan tidak beri contreng ya, saya hanya menyapa saja. Karena nanti ini presensinya nanti saya coba buka ya. Saya belum, tadi sudah saya buka 2 kali tapi ternyata belum kebuka. Bentar, saya lihat dulu. Itu kan sudah hidup. Presensinya. Ini kelas 47 ya. Kelas 46 sudah. Saya balik dulu. Oke, nanti aja deh. Nanti kita potong lagi. Tadi yang pagi saya itu kebanyakan ngomong terkait absen dan macam. Ada Herka, ada Raden Doro, kemudian ada Reza, ada Fauzal Azmi, Andi Ahmad, Fajar Bimayu, Azizah, Hafiz, kemudian Reski, Siti Nafisah, Isnani, Muhammad Fajar, Andi Muhammad, kemudian Abu Samad, Arpi, Swandi, kemudian Muhammad Fahmi tadi yang telur warna coklat ya, telur ayam, kemudian Muhammad Juanda, Ahmad Terahyani, Muhammad Badali, Emrido, Riko, Gimin, Aditya, Nur Rahma, Martina, Muhammad Nur lagi, sebut lagi ya. Kalau yang tidak kesebut mohon maaf ya, karena tadi kadang-kadang kalau pas ada yang login itu ketumpuk lagi namanya. Ya, tadi Riko, Gimin, Martina, nah kan ketumpuk lagi kan. Bentar ya. Tia, kemudian Razak, Dede, Bahrul Ilmi, Ferry, Muhammad Zaini, kemudian Dian Ramadan, Ahmad Mustafa, Sayyidul Mursalin enggak ya? Itu kalau misalkan bulan puasa ya, Ahmad Mustafa Sayyidul Mursalin. Itu ya anunya ya, zikirnya biasanya.
Ahmad Rahmi, kemudian Irfani, Vina, Nurul Nabilah, Sa'diyah, bukan ya? Iya benar Sa'diyah. Ilham, Nadra Salsabila, Nur Sejati, dan Septian, dan Fitriani. Baik, kalau ada yang tidak kecebut namanya, saya mohon maaf ya, karena di partisipan listnya ini kadang-kadang kalau pada saat disebut, kemudian ada yang login, itu dia ketumpuk. Entah sortingnya berdasarkan apa, apakah berdasarkan NIM-nya ini, ya tampaknya berdasarkan NIM-nya ya. Jadi yang diketik oleh rekan-rekan sekalian kan itu yang pertama adalah NIM-nya. NIM-nya itu yang kemudian dia urutkan berdasarkan sorting A to Z ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Baik, saya coba share screen dulu. Sambil saya coba share screen, mungkin kita tanya dulu apa kabar rekan-rekan sekalian. Siapa tadi? Nah. Fahmi tadi, mana Fahmi? Nih. Ada, Pak. Apa kabar di Timur ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Saya ingin lihat telurnya ini pengen ketawa aja. Jadi lapar jadinya Mia. Baik. Ini yang baru. Ada juga, tadi saya belum sebut ya, Azizah nih ada yang baru nih. Baik, kita terus selesai coba sharein. Nah, mungkin di background saya juga sudah terlihat ada tulisan apa itu mikrokontroler dan komponen pembentuknya. Saya biasanya setiap kali ini berganti thumbnail atau berganti background. Ini kalau saya matikan thumbnailnya yang muncul tembok, karena background warna hijaunya itu sudah bergeser di kamar sini. Sebenarnya ada background warna hijaunya juga, tapi ternyata lebih mulus tanpa settingan I have green screen ya di Zoom-nya ini, daripada saya setting I have green screen nanti malah kacau di belakang ini. Karena kalau tidak berwarna hijau dia tidak tergantikan oleh si thumbnailnya. Baik, hari ini sudah masuk ke tanggal 8 Maret ya, pertemuan kedua, atau kalau tidak salah ingat ini sudah masuk ke 5 Syakban ya. Bulan depan itu sudah bulan puasa. Nah, kita berarti nanti akan kuliah di bulan puasa paling tidak 4 kali ya kalau tidak libur. Nah, mudah-mudahan nanti dipanjangkan umur ya, kita bisa ketemu bulan Ramadan ini. Baik, di materi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan kontrak kuliah. Itu kemarin bagaimana sistem perkuliahannya, daring, apakah luring, apakah ada LMS-nya atau e-learning-nya ataupun via WA atau segala macam sudah kita coba sepakati bersama di situ. Dan saya juga sudah sampaikan saya tidak akan membatasi rekan-rekan sekalian untuk masuk sebelumnya berapa menit, tidak. Nah, kalaupun masuk nanti di 1 menit sebelum berakhir ya tidak apa-apa, masuk saja. Toh juga absennya tidak saya buka hanya pada saat kuliah saja ataupun nanti. Biasanya saya buka cukup lama ya, bisa berhari-hari, bisa jadi 1 semester, terus saya buka kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian saya juga tadi ingin menyinggung sedikit terkait dengan kuliah tadi ya, kuliah online ya. Mungkin rekan-rekan sekalian pernah disodori oleh Prodi juga terkait dengan survei apakah menginginkan kuliah online atau kuliah offline. Mungkin kita tanya dulu, Fahmi waktu di survei kemarin itu menjawab ingin kuliah daring apa kuliah luring, online apa offline? Online, Pak. Online. Oh, berarti online. Kalau Nada? Aziza? Fitriani? Sa'dia? Ganang? Atau Roro? Wah, hanya Fahmi yang aktif ya? Saudara, tidak apa-apa. Mi? Masih ada Mi? Fahmi? Masih, Pak, masih. Alhamdulillah. Baiklah. Kalau boleh tahu alasannya kenapa memilih online, kenapa Mi? Apakah lebih enak di rumah gitu ya bersama orang tua daripada ke kampus gitu, bertemu teman-teman ataupun dosennya? Atau apa ada alasan khusus? Atau lagi beternak telur? Ya beternak telur, beternak ayam ya.
Kalau boleh tahu, kalau tidak diizinkan mengetahui juga tidak apa-apa, tidak perlu dijawab, Pak. Rahasia, Pak, gitu, tidak apa-apa. Sebenarnya karena jarak aja sih Pak, lumayan jauh. Fahmi di mana posisinya? Sampit. Oh, itu dia ya, sampai 10 jam nih. Masih ada, kalau saya menyebutnya Angah ya, Angah itu di Sampit sana. Saya tidak tahu persis karena saya belum pernah ke sana. Jadi adiknya ayah mertua itu masih ada di sana. Mungkin kalau kapan saya ke Sampit nanti bisa ngontak Fahmi ya. Siapa tahu diajak makan telur rebus oleh Fahmi nanti di situ. Ya Mi ya. Insya Allah. Nggak bercanda aja. Baik, jadi tadi itu apa namanya alasan Fahmi ya, karena jaraknya memang jauh ya dari Sampit ke Banjarmasin ataupun bahkan ke Banjarbaru. Jadi kalau misalkan Fahmi ke kampus ke Teknik Banjarbaru itu paling dekat adalah ke yang di Sultan Adam ya. Waktu pendaftaran kemarin full online, apakah datang ke sini nih, datang ke Banjarmasin? Online Pak. Online ya. Baik. Berarti belum pernah menginjakkan kaki sekalipun ya ke kampus ya. Kemarin pernah sekali, cuman buat ngantar persyaratan. Oh, itu pun ya. Udah semester berapa itu? Baik, tidak apa-apa. Baik. Jadi mungkin sekali lagi juga tadi saya sampaikan permohonan maaf dari kampus ya terkait dengan belum bisa menyelenggarakan kuliah secara offline. Mungkin ada sebagian selain Fahmi yang menginginkan kuliah itu offline ya, bertemu dengan kawan-kawan gitu ya di kampus, kemudian nanti melakukan mengerjakan tugas bersama ataupun nanti diskusi segala macam, ataupun ada yang suka UKM tertentu misalkan. Nah itu yang kemudian kalau dilakukan secara daring ataupun secara online seperti ini itu tidak bisa dikerjakan secara maksimal. Baik, itu tadi terkait dengan teknis perkuliahan ya. Memang kalau menyelenggarakan kuliah secara offline itu memang perlu dana banyak ya. Itu juga pertimbangan kampus, karena kalau di kuliah online ini mahasiswa tidak menggunakan fasilitas kampus sama sekali ya, dalam artian tidak menggunakan listrik, tidak menggunakan air, tidak menggunakan internet gitu. Nah kalau misalkan di kampus itu kan mereka akan menggunakan paling tidak 3 fasilitas itu. Nah, itu yang oleh kampus mungkin dianggap juga menguntungkan ya, dalam tanda kutip ya. Tapi kalau bagi saya dosen itu akan sangat kalau menyampaikan materi secara online seperti ini itu kurang mengena. Apalagi mata kuliah yang saya pegang itu hampir semuanya mata kuliah praktikum. Jadi kalau tidak dipraktekkan rasanya kurang afdol gitu. Kecuali memang kalau misalkan rekan-rekan sekalian itu sudah punya perangkat sendiri gitu ya di rumah. Kemudian bisa dipraktekkan apa yang nanti saya berikan. Misalkan ini ada program untuk ini ada program untuk ini. Ini kita bisa coba ini. Atau misalkan materi ini dicoba dikembangkan oleh kawan-kawan yang punya perangkatnya sendiri di rumah itu bisa jadi itu lebih bagus ya. Tapi kan sulit mencari yang seperti itu karena memang perlu dana tambahan juga untuk membeli perangkat ini. Kalau misalkan kita kuliah di kampus itu ya, itu saya biasanya meminta kampus untuk menyediakan perangkat untuk praktikum itu. Jadi walaupun tidak diberikan waktu khusus praktikumnya, karena mungkin kalau waktu khusus nanti harus menggaji pegawai lagi atau menggaji staf lagi. Tapi kalau misalkan biasanya saya langsung pada saat kuliah, saya minta mahasiswa untuk langsung mempraktekkan apa yang saya berikan atau saya sampaikan, seperti itu. Baik, kemudian terkait dengan saya sendiri itu mungkin sebagian sudah tahu ya, karena yang coba googling juga, coba search di YouTube juga. Ada yang sudah subscribe juga, katanya kemarin ada yang Pak sudah subscribe, ya alhamdulillah. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya nanti silakan dicari ya di YouTube itu. Untuk sekedar bahwa kawan-kawan sekalian nanti bisa mengulang lagi materi yang saya sampaikan di Zoom meeting seperti ini. Misalkan ada yang sekarang lagi sambil jalan gitu, sambil kemana dari Sampit menuju ke mana ya, ke Tumbang Samba misalkan. Jadi pada saat kuliah online seperti ini masih di dalam perjalanan. Atau yang ada lagi pada saat ini sekarang misalkan ada yang lagi kawinan ataupun ada acaraan, tasmiah dan lain-lain, sehingga kuliahnya dibiarkan begitu saja, kuliahnya tidak begitu diperhatikan sebagaimana yang lain ya, seperti ini misalkan yang standby ini yang gambarnya telur saja, yang lainnya
tampaknya masih sambil sarapan atau sambil ngopi ataupun sambil minum STMJ ya tadi yang pagi itu. Pas sambil minum STMJ silakan. Ada yang ngopi silakan. Ada yang sambil main gitar silakan. Tapi saya suruh menyumbangkan sebuah lagu, ketawa dia. Baik, mungkin ada juga nanti yang berbakat di musik ya tidak masalah ya di sini bisa disalurkan nantinya. Kemudian itu tadi yang sudah kita bahas dan sepakati di pertemuan sebelumnya. Kita masuk dulu ke materi hari ini ya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu ataupun ada yang mau ditanggapi. Amin, Ganang, ataupun siapa tadi? Fitriani, ataupun siapa Azizah, Sa'diah. Ya, Fitriani silakan. Fitriani ada yang mau disampaikan? Posisinya di mana Fitriani? Di rumah, Pak. Di rumahnya di Banjarmasin, Banjarbaru. Di Kota Baru. Wah, itu kan jauh kan Kota Baru ya sama. Kota Baru itu berapa jam ya kalau dari Banjarmasin ya? Berapa jam? Kalau naik darat kan, Fitriani? 8 jam ya? Iya jam. Saya belum pernah sampai ke Kota Baru, sampai mungkin Simpang Batu Licin lah kurang lebih ya. Karena ada paman saya di Sembamban di situ. Tapi kalau Sembamban kan dekat ya, masih awal-awal sini aja. Kemudian saya lupa pindah kemana beliau itu. Tapi sekarang sudah meninggal, tertinggal sepupu saya di situ dengan Acil ya istilahnya. Saya belum sampai ke Kota Baru. Dulu ada sepupu istri yang ada di Kota Baru, tapi sekarang udah pindah ke Martapura. Jadi dari sejak sepupu itu di sana sampai dia pindah ke Martapura situ, ke Martapura sini ya, itu belum sempat saya ke Kota Baru. Nanti kapan-kapan ya. Saya sebut kemarin ada juga mahasiswa alumni ya yang dari Kota Baru. Namanya dulu si Patra kalau tidak salah. Katanya sempat sebelum bekerja itu sempat jualan air keliling gitu. Karena di sana katanya air itu kan air bersih ya, air PDAM itu cukup mahal, jadi dijual secara per tandon ya Fitriani ya dijualnya ya. Dijual itu air di sana itu per tandon apa per drum atau per apa? Air bersih. Pakai Pak, apa namanya tuh? Pakai tahu namanya tangki. Ada ya tangki. Oh, berapa satu tangkinya itu sekarang? Nggak tahu itu kada ditukar kan Pak? Kayak pakai sumur. Oh iya di Fitriani ada sumurnya. Ya kalau yang di daerah laut itu kan katanya sumurnya sering terkontaminasi oleh air laut. Baik, itu intermezzo saja. Kita lanjut dulu ya. Terima kasih Fitriani informasinya. Kita lanjut dulu, mikrokontrol itu apa? Karena di pertemuan yang lalu sudah kita singgung sedikit ya terkait dengan mikrokontrol ini. Ini saya ambilkan sumbernya, silakan diakses nanti yang link yang ada di pojok kanan bawah slide ini. Yang sekarang ya, itu intinya si mikrokontrol sudah kita sebutkan, dia perangkat yang bisa nanti kita program untuk kemudian bisa mengendalikan sesuatu atau perangkat lainnya ya, yang kemudian itu bisa jadi yang kemudian perangkat ini kita bisa sebut sebagai embedded system gitu ya, yang bisa mengendalikan motor, bisa mengendalikan sebuah robot, bahkan nanti ada contoh-contohnya mikrokontroler ini difungsikan atau diimplementasikan ke perangkat apa saja. Nanti biar ada gambaran, siapa tahu nanti ada yang tertarik untuk kemudian meneliti atau melakukan penelitian yang basic dari penelitian itu adalah sebuah mikrokontroler ini. Karena di STIMIK Banjarbaru itu sejak kalau dulu ya saya mengajar 2004 itu sejak itulah STIMIK Banjarbaru itu mahasiswanya kenal dengan mikrokontroler ini. Dulu AT9C51 kalau tidak salah, kemudian AT89C52 serinya itu yang kemudian terutama oleh tim robotika dulu yang banyak ya, yang karena saya dulu kan mengajarnya di Banjarmasin, kemudian sekali seminggu mengajar ke Banjarbaru, tapi yang banyak mengambil penelitian atau penulisan penelitian atau tema penelitian terkait dengan mikrokontroler ini kebanyakan dari mahasiswa yang ada di Banjarmasin dulu, terutama yang terkait atau tergabung di UKM Robotika.
Tapi setelah cukup lama saya mengajar ini, alhamdulillah sekarang ya, terutama di Banjarbaru itu banyak sekali yang penelitian-penelitiannya ke arah sini. Macam-macam yang ingin mereka buat itu. Mungkin juga terinspirasi dari luar sana ya, penelitian-penelitian di luar sana yang membuat ini, buat ini, macam-macam. Nanti bisa diakses ya di perpustakaan. Atau saya lupa, di aplikasi absen online itu, Fahmi itu bisa dilihat tidak judul-judul skripsi yang ada di SIMIK Banjarbaru. Saya tidak tahu kalau dari sisi login dosen itu bisa. Kalau dari sisi mahasiswa, kalau pas login bisa tidak, Fahmi? Belum pernah nyoba, Pak. Tapi ada yang menunya ya, tugas akhir mahasiswa. Ada. Paling bawah. Oke, nanti tolong diakses ke situ. Bisa dilihat ya seberapa banyak judul-judul penelitian yang terkait dengan microcontroller. Kalau di sana ada kata kuncinya microcontroller di situ. Atau Arduino ya, maka kata kuncinya juga bisa. Kalau tidak microcontroller, Arduino. Nah, yang saya sebutkan atau saya tampilkan di sini itu adalah si microcontroller pengertiannya ya. Baik, kita lanjut dulu. Silakan nanti dilihat. Intinya si microcontroller punya prosesor atau punya microprocessor unit ya. Kemudian dia punya internal memory, ada ROM, ada RAM di situ. Kemudian kalau misalkan dia ingin ditambahkan external memory, kita perlu modul tambahan. Seperti halnya smartphone-nya Fitriani, misalkan punya external slot memory, bisa ditambahkan micro SD, atau kalau misalkan yang kebetulan dia slotnya hybrid, berarti kan harus dipilih mau dual SIM ataupun mau satu SIM dan satu micro SD eksternal sebagai external memorinya ya. Nah, internalnya kan sudah ada biasanya memorinya, misalkan ada yang dijual di pasaran ya, misalkan dari 216, 232 ataupun 332 ataupun yang sekarang 464, ada bahkan 128, ada yang 6128, ada yang 625, dan seterusnya. Ada yang bahkan 1 tera itu. Nah, nanti kita bedakan ya, di situ ada yang ROM, ada RAM. Nanti kita lihat, belum sampai sana. Kemudian ada juga yang mengartikan si microcontroller itu adalah sebuah sistem yang terintegrasi yang didesain dan juga dioperasikan sebagai komputer yang kecil gitu ya, komputer kecil. Jadi dia nanti ada kita lihat aplikasi-aplikasinya. Karena untuk menggunakan PC hanya misalkan mengendalikan mesin cuci itu terlalu mubazir. Kemudian atau mesin komputer hanya untuk mengendalikan. Tapi kalau mesin ATM itu biasanya saya lihat ada juga yang ada CPU-nya di dalamnya, ada CPU, ada komputernya di dalamnya. Yang lebih sederhana ya, misalkan apalagi tadi mesin cuci, ataupun misalkan kalau yang pekan lalu atau pertemuan yang lalu itu ada yang bertanya di rice cooker. Pak, rice cooker yang mana yang ada mikrokontrolernya? Sudah saya jawab ya waktu itu. Saya lupa di kelas yang pagi, kelas 4 apa kelas 47 ini. Itu yang saya itu tanya, Pak. Siapa, Fahmi ya? Iya. Oh ya, alhamdulillah. Saya tadi nyari-nyari siapa ya dulu yang nanya ya, atau kemarin yang nanya ternyata paham. Kan sudah saya jawab waktu itu bahwa yang bisa kita setting waktunya atau dia secara digital bisa diprogram ini akan menanak nasi, menanak bubur, menghangatkan kuah atau apa gitu ya. Itu yang kemudian kalau menggunakan PC ataupun laptop itu kan terlalu mubazir. Nah, cukup dengan microcontroller satu kecil saja yang ukurannya kalau yang sekarang ya, itu yang ada di kampus itu mungkin tidak lebih besar dari kuku jempol saya ini, adanya besar mikrokontrolernya, kecil aja. Atau bahkan ada yang sebesar kuku kelingking saya ini, itu yang sekarang ada ya di pasaran banyak, bahkan lebih kecil lagi. Kemudian lagi si mikrokontroler itu juga diartikan sebagai jadi perangkat komputer yang murah harganya ya, jadi dia komputer embedded itu apa sih yang sudah terintegrasi gitu ya, yang sudah include jadi satu chip gitu, tapi dia bisa disebut bukan mikrokomputer. Nah, dia murah harganya dan ada juga yang menyebutnya biasanya sistem on chip, ada juga yang menyebutnya komputer on a chip gitu. Kemudian ada juga kalau di pasaran ada juga menyebutnya chipset. Nah, kalau di smartphone itu sebenarnya disebut sebagai chipsetnya iya, tapi lebih benarnya sebenarnya menyebutnya sebagai sistem on chip, SoC ya. Jadi ada yang menggunakan seperti saya bukan lalu ya, saya sebutkan ada yang menggunakan MediaTek, ada yang menggunakan apa lagi macam-macam. Ada yang pakai Snapdragon misalkan GPU-nya.
Nah, itu dia. Itu sistem optik. Jadi sebenarnya mikrokontroler yang dipasang di perangkat tertentu, kemudian dia ada programnya di dalamnya. Makanya disebut sistem on a chip atau komputer on a chip. Nah, kalau lebih seperti itu ya, ini beberapa pengertiannya. Bentar, ada lagi nggak pengertiannya lagi? Nah, kemudian si mikrokontroler ini terdiri dari atau tersusun dari beberapa bagian ya. Seperti tadi si mikroprosesor ada juga di dalamnya. Kita sebenarnya di dunia komputer itu kan mikroprosesor disebut sebagai Central Processing Unit atau CPU. Tapi kadang-kadang di pasaran orang menyebut CPU itu yang perangkat isinya mainboard, ada power supply-nya, ada hard disk-nya, ada VGA card-nya, misalkan ada DVD-ROM ataupun DVD RW-nya, dan perangkat lainnya dalam satu kotak, dalam satu casing, gitu disebut CPU. Nah, tapi tidak kita bisa menyalahkan juga ya, karena bahasa pasarannya seperti itu. Jadi kalau beli komputer rakitan gitu, nanti ada CPU-nya, ada monitornya, ada keyboard-nya, ada mouse-nya, paling tidak itu ya. Kemudian kalau misalkan mau ditambahkan lagi ada UVS-nya ataupun ada stabilisernya ya. Kemudian si microcontroller itu juga punya memori tadi ya. Kalau misalkan kita temukan nih punya memori ya. Ada yang disebut sebagai ROM, ada yang disebut sebagai RAM. Dan biasanya ini ya ciri khas dari sebuah microcontroller itu ROM-nya jauh lebih besar daripada si RAM-nya. Makanya kalau misalkan si smartphone-nya si Fahmi tadi ya, ataupun Ilham itu, ataupun Fitriani, itu biasanya punya ROM yang lebih besar. Jadi si ROM-nya berapa? 64 GB ya. Kemudian si RAM-nya hanya misalkan 2 GB ataupun 4 GB. Kalau 4 banding 64 itu kan berarti berapa kali lipat? 4 jadi 64. Kalau 2 kali lipat kan jadi 8. Kalau 4 kali lipat jadi 16. Kurang lebih 8 kali lipat ya. Benar tidak? 2 jadi 8. 4 jadi 16. 8 jadi 32. 16 ya 16 ya. 16 kali lebih besar. Kalau salah hitung mohon dimaklumi. Karena kadang-kadang otak saya kalau berhitung ini error juga. Nah, rekan-rekan sekarang kan sudah mengambil mata kuliah logika informatika. Sekira sudah khatam itu terkait dengan konversi, perhitungan, ini berapa ukuran segala macam ya. Kemudian di microcontroller itu juga dilengkapi dengan biasanya I/O port, input output port, atau kaki atau jalur ya yang bisa digunakan untuk kemudian kita berkomunikasi. Baik itu menerima masukan, input gitu ya. Kemudian juga bisa memberikan keluaran. Memberikan keluaran dalam bentuk disebutnya sebagai output. Intinya dia bisa berkomunikasi sebagai jalan komunikasi atau untuk berkomunikasi nanti ke perangkat-perangkat di luar dari mikrokontrollernya. Entah itu driver, entah itu nanti sensor, entah itu nanti perangkat komunikasi wireless misalkan itu. Kemudian dia juga dilengkapi dengan perangkat lainnya yang dia kemudian bisa dihubungkan, dikomunikasikan dengan perangkat lain. Misalkan dia punya UART, universal asynchronous receiver transceiver. Itu jalur komunikasi serial ya. Biasanya itu yang digunakan untuk memprogram ke komputer menggunakan jalur USB. Tapi dia punya nanti chip khusus untuk kemudian menjembatani komunikasi antara microcontroller ke laptop ataupun ke PC ya. Karena kalau misalkan dia mau dikomunikasikan ke jalur atau protokol I2C, I2C itu biasanya juga dia punya, sudah dilengkapi itu si mikrokontrollernya. Nanti ya kalau misalkan sudah sampai kita ke materi LCD atau perangkat untuk komunikasi dari mikrokontroller ke eksternal itu biasanya insya Allah kalau panjang umur dan ada kesempatannya nanti kita sampai ke sana komunikasi I2C tulisannya I2C. Nah sekarang kita tanya dulu nih, sudah sampai itu tadi? Mungkin ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang disangkal, disanggah, diinterupsi. Fahmi? Halo, tak. Ya, silakan. Microcontroller tuh ada hubungannya juga lah kalau semikonduktor. Oh iya, ada. Bahan semikonduktor itu kan bahan pembentuknya. Jadi kalau saya dulu belajar dulu namanya mata kuliahnya ilmu bahan itu. Ada bahan semikonduktor namanya, ada germanium, ada silikon. Nah, itu intinya logam yang berada pada posisi pengantar dan juga isolator.
Nah, itu makanya disebut sebagai semikonduktor. Jadi dia berada di antara itu, dia sebagai isolator atau dia sebagai konduktor gitu. Makanya disebut sebagai semikonduktor. Jadi itu hubungannya, intinya bahan pembentuk dari perangkat chip, bahan-bahan elektronika itu kebanyakan ya bahan-bahan semikonduktor itu. Jadi bisa germanium, bisa silikon. Kalau dulu memang banyak yang didominasi ya oleh silikon kalau tidak salah, itu adanya bahannya. Tapi germanium juga banyak. Dulu kalau chip itu ada yang depannya ya. Kalau waktu saya sekolah di STM dulu, ada chip yang depannya itu 774 itu IC digital ya. Maka itu biasanya terbuat atau bahan pembentuknya adalah silikon, bahan semikonduktornya. Tapi kalau depannya 40 berapa, maka dia kalau tidak salah itu bahan pembentuknya adalah germanium. Dan agak sulit biasanya lebih sedikit daripada si silikon ininya. Bisa jadi itu lebih mahal ya bahannya. Saya kurang tahu sekarang ya. Kan dulu tidak berbicara harganya, tapi berbicara itu bahannya dari ini. Kedua itu yang paling populer ya. Bisa jadi sudah ditemukan bahan semikonduktor yang merupakan gabungan ataupun unsur baru selain tadi si germanium dan silikon. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nanti bisa dicari tahu lagi. Fahmi. Sudah terjawab ya kira-kira ya, Juanda dan Fahmi. Juanda ini saya teringat dengan siapa ya? Dulu ada mahasiswa juga yang mukanya sering mirip seperti Juanda. Saya lupa, nanti saya ingat-ingat dulu. Dia juga di tim robotika itu. Kenapa saya ingat di tim robotika? Karena memang itu yang banyak berinteraksi dengan saya biasanya, tim itu. Jadi sampai kalau misalkan pergi kemana gitu, itu kan kadang-kadang ada yang saya ajak, yuk jangan sampai saya tidur sendirian di kamar nih, nanti ada makhluk lain yang menemani. Jadi mereka juga ikut berpartisipasi di kamar pembimbingnya. Kadang pembimbing kan diberikan kamar khusus biasanya. Kalau saya kebetulan bersama dengan dosen lain, biasanya saya bersama dengan dosen itu. Misalkan ada Pak Hussein atau Pak Hugo, atau ya dua itu yang dulu ya, yang mendampingi itu. Tapi kalau misalkan saya kebetulan sendirian mendampingi pergi kemana, itu biasanya saya malas kalau tidur sendirian. Jadi saya ajak aja mahasiswa. Namanya Dodit kalau tidak salah dulu. Mirip dengan Juanda ini. Saya jadi ingat namanya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi nih aplikasi atau penggunaan si microcontroller ini di kehidupan sehari-hari ya. Di konsumen seperti kita ya, misalnya yang menggunakan peralatan sehari-hari. Kalau kemarin ada rice cooker contohnya itu, dan sekarang ada mesin cuci, tapi bukan mesin cuci yang timernya menang klek itu bukan ya. Itu mesin cuci yang tidak dilengkapi dengan microcontroller. Dia hanya ada timer, nanti ada perangkat elektronik yang kontaktor segala macam, tapi ada relaynya juga, tapi tidak ada si microcontrollernya. Kalau yang sudah menggunakan microcontroller, maka komponen timernya sudah menggunakan timer digital. Nah, jadi kalau misalkan ada timernya digital, atau kita bisa memilih modenya mau mencuci merendam saja, atau mau merendam kemudian membuang airnya, kemudian mengeringkan, misalkan sampai situ ya, itu kita bisa pilih. Atau saya mau yang komplit, merendam, kemudian membuang air, ngisi air lagi, kemudian dibilas, kemudian dikeringkan, isi air lagi, kemudian saya beri pewangi, baru saya keringkan lagi. Nah, tadi yang sampai situ. Nah, kalau bisa sudah memilih dan mengatur waktunya, merendam berapa lama, kemudian mengeringkan berapa lama, ataupun mengeringkan itu putaran mesinnya berapa, putaran tambungnya berapa cepat ya, itu sudah menggunakan microcontroller untuk keperluan itu. Nah, lagi jadi kalau misalkan mesin cuci menggunakan PC atau laptop kan itu terlalu mubazir. Cukup dengan microcontroller saja. Nah, jadi nanti rekan-rekan sekalian yang ingin membuat model prototype gitu ya, atau perwarupa lah bahasa Indonesianya, yang menggunakan microcontroller ini bisa ya dikembangkan. Nanti contoh-contohnya ada di sini. Nah, kemudian remote controller. Nah, saya kira rekan-rekan sekalian itu tidak asing lagi. Itu si Juanda ada AC-nya di atasnya misalkan, itu kan masih ada remote-nya. Masa Juanda kalau menghidupkan AC harus naik ke kursi terus mencet tombol yang ada di AC-nya itu kan, itu terlalu klasik gitu. Kecuali memang remote-nya rusak, remote controllernya ya maksudnya. Jadi di sini remote controller maksudnya, remote controller. Ataupun TV ya,
Itu yang sudah. Saya kira tidak asing lagi. Jadi si microcontroller itu juga dipasangi di remote controller atau di remote control. Banyak lah remote control contohnya. Bahkan mungkin sekarang ada yang punya motor yang tidak ada tidak ada kunci yang ditancapkan di ininya, di motornya. Cukup dipencet saja nanti on gitu ya. Kemudian di sepeda motornya tinggal diputar ke posisi start engine misalkan. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang saya izin tidak menggunakan masker dulu karena muka saya tidak kelihatan. Lanjut lagi di clock and watch. Watch di sini maksudnya smartwatch ya. Jadi kalau misalkan si Juanda atau si Fahmi atau Fitriani atau Aziza itu punya smartwatch yang bisa yang pokoknya digital ya, bisa bahkan ada yang bisa memotok juga, ada yang bisa tahu seberapa jauh dia berjalan sehari ini, ataupun berapa detak jantungnya, ataupun berapa tekanan darahnya misalkan ya. Nah, itu adalah smartwatch. Kemudian kalau clock di sini atau jam dinding yang dimaksud di sini adalah jam dinding yang digital. Mungkin ada yang pernah lihat atau sering lihat di di masjid gitu ya. Ada penunjukan waktu zuhur jam berapa, asar jam berapa, kapan iqomat, berapa lama lagi akan iqomat, kemudian hari ini tanggal berapa Masehi, tanggal berapa Hijriah. Nah, itu dia. Itu yang dimaksud tadi clock digital atau digital clock yang menggunakan microcontroller. Nah, termasuk juga tampilan-tampilan dot matrix display yang ada di luaran sana yang banyak ya, di toko-toko misalkan yang jualan pulsa, yang jualan paket data, ataupun jual warung gitu ya, ataupun di depan mall, ataupun di depan kampus STIMIK Banjarbaru yang di Banjarbaru gitu di sini. Kemudian ada kalau perangkat games itu seperti yang mungkin Juanda atau kawan-kawan yang lain punya ya. Kan ada game konsol. Kita tidak perlu sebut mereknya ya. Banyak game konsol yang berada di luar sana ya. Ataupun ada joystick yang sekarang ya, itu yang wireless. Nah, itu juga punya microcontroller di dalamnya. Jadi dia terkoneksi ke game konsolnya, tidak perlu menggunakan kabel. Jadi si Amin cukup berbaring di atau di kursi gamenya, bisa sambil muter-muter kursi gamenya diputar gitu ya, segala 90 derajat, joysticknya dipegang, kemudian bisa main game. Jadi dia bisa main game tanpa harus melihat layar layar monitornya gitu, sambil merem aja, sambil mencet gitu, membelakangi monitornya bisa mengendalikan gitu ya. Sudah hafal dia dengan suaranya. Entah main apa itu yang sering iklan di YouTube itu. Genshin Genshin Impact ya Juanda ya. Nah, ya jangan diganggu, Juanda lagi asik komunikasi dengan seseorang atau apa itu. Baik. Fahmi masih hadir, Fahmi? Masih, Pak, masih. Baik, alhamdulillah masih ada yang menemani saya di sini. Atau yang lain juga mau menyapa silahkan ya, selain Fitriani tadi. Sudah, kan? Kalau kelamaan tidak menggunakan masker, itu terhirup udara luar jadi batuk. Bentar. Saya pakai masker lagi. Nah, kita lanjut dulu. Sekarang udah jam berapa nih? Jam 11:08. Masih ada 22 menit. Masih lama. Di audio video ya. Kemudian contohnya di sini. Kalau dulu ada namanya MP3 player, tapi saya kira kawan-kawan sekarang itu lahir ataupun berada di zaman yang tidak lagi ada MP3 player atau iPod itu namanya ya. Dulu kan setelah iPod itu kan iPod yang dari Apple kalau tidak salah. Kemudian ada yang iPod-iPodan ya, maksudnya iPodan itu iPod yang bukan dari Apple, yang merek-merek sejenis ya, yang harganya jauh lebih murah. Kemudian ada yang MP4 player juga portable. Nah, itu juga di dalamnya ada microcontrollernya juga ya kebanyakan ya. Jadi dia tidak cukup kecil bentuknya, kan sebesar berapa ya. Jadi dia bisa memutar file. Jadi dari memorinya itu kita kopikan dari PC atau dari laptop. Kemudian filmnya itu atau klipnya itu tadi kita bisa masukkan di portable video audio player gitu. Jadi kita bisa lihat gambarnya. Walaupun kecil, dulu sempat tren juga itu. Walaupun saya sempat jualan, mungkin saya lupa itu. Tapi tidak sempat memakai sendiri karena saya tidak terlalu banyak waktu juga untuk
sekedar mendengarkan musik atau video portable gitu. Karena ada laptop ya. Baik, itu aplikasi yang kalau dulu lagi zaman saya sekolah dulu itu ada namanya audio FM mini. Audio kalau tidak salah dulu ya mereknya itu. Jadi itu bisa dibawa kemana-mana. Tapi apa namanya? Itu hanya sekedar radio saja, radio FM. Tapi bentuknya kecil. Jadi dulu itu harganya mahal, mungkin berapa ratus ribu. Isinya hanya radio FM saja, ada headsetnya gitu. Jadi kalau kemana-mana bawa itu orang dulu ya. Baik, kita lanjut dulu. Itu tadi kalau perangkat-perangkat yang kemudian misalnya dipakai di rumah-rumahan. Kemudian ini untuk perangkat telekomunikasi, di telepon, sistem telepon, ya terutama kalau smartphone sekarang nanti ada di sini juga smartphone ya. Kalau telepon yang dulu juga sudah menggunakan ini, walaupun jalur komunikasinya kan masih pakai kabel dulu, kabel tembaga, sekarang sudah berganti ke fiber optic. Juga sekarang masih menggunakan si microcontroller itu untuk pengendali utama di teleponnya itu. Kemudian mesin telepon, kalau ada yang menelpon, terutama kalau di luar sana ya, layanan PLN misalkan 123, kita klik saja 0511 kalau di wilayah Banjarmasin ya, 0511 123, kemudian dial gitu. Nah itu nanti akan ada sistem mesin yang menjawab, selamat datang di layanan online PLN misalkan itu ya. Tekan 1 untuk bahasa Indonesia, tekan 2 untuk bahasa Inggris, tekan 3 untuk bahasa Sampit misalkan ya, Fahmi ya. Nah kemudian setelah Fahmi tekan 3 itu kan dia bahasa Sampit tuh, bahasa apa Fahmi? Itu saya lupa bahasa di situ. Kemudian nanti dia akan menyodorkan lagi, tekan 1 untuk informasi tagihan, tekan 2 untuk keluhan, tekan 0 untuk berbicara dengan operator misalkan. Nah itu dia. Nah itu perangkat mesin penjawab itu tidak perlu menggunakan manusia ya. Jadi lebih murah menggunakan microcontroller saja. Nanti dia tinggal di program untuk ngeplay. Kalau tidak ditekan atau pada saat dia didial gitu ya, nanti dia mengangkat ininya dial teleponnya itu atau menjawab teleponnya. Tapi dia akan memutar itu tadi. Memutar suara yang meminta kita memilih 1 atau 2 untuk bahasanya. 1 untuk bahasa Indonesia, 2 untuk bahasa yang lain. Dan seterusnya ya, silakan nanti dicoba. Coba saja. Ketik 05 di samping itu kode jadinya berapa Fahmi? Kode wilayahnya. Tahu tidak? Kurang tahu, Pak. Sekarang ya itu dia. Karena si Fahmi lahir di zaman smartphone ya, jadi tidak perlu menggunakan kode telepon biasa lagi. Kalau masing 0511, mungkin kalau di situ 05 berapa gitu ya, 03 atau berapa, ya tidak apa-apa. Nah kalau di smartphone saya kira Anda sudah paham betul ya, karena di pertemuan yang lalu juga sudah saya sebutkan, di situ ada SOC-nya, System on Chip-nya, dan smartphone hampir bisa mengerjakan macam-macam, sampai ngedit video, main game, apalagi ya, yang kalau Fahmi sudah seberapa jauh mengeksplorasi smartphone-nya, sudah digunakan untuk apa saja? Selain menelpon, apalagi Fahmi? Main game aja sih, Pak. Main game ya. Belum pernah mengendalikan robot gitu atau apa dengan smartphone-nya ya? Belum ya? Belum, Pak, belum. Pernah dengar tidak? Saya bisa mematikan dan menyalakan lampu di rumah itu menggunakan smartphone. Kalau televisi AC tahu, Pak, tapi kalau lampu belum pernah nyoba. Oh iya. Lampu pernah Pak. Nah ada ya. Siapa tadi? Juanda? Riko, Pak Riko. Oh Riko. Kalau lampu ini saya menggunakan dari produknya Bardi, Pak, jadi bisa dimatikan. Baik, itu sudah masuk ke IoT ya Anda ya, Riko ya. Baik, yang saya punya di rumah ini itu Bardi, apa sih namanya ya? Yang seperti MCB itu. Jadi saya bisa memasang perangkat apa saja di situ. Tidak hanya lampu ya, tapi kalau misalkan Riko sudah punya lampu ya luar biasa, itu bisa disetting ya Riko ya, kapan nyala, kapan mati. Saya kebetulan belinya yang smart, apa itu namanya, saya lupa namanya. Ya seperti MCB gitu, jadi dalamnya ada relaynya juga, ceklak-ceklik gitu. Jadi saya bisa menghidupkan pemanas air itu
kapan matikan jam berapa, nanti kapan lagi dihidupkan jam berapa, mati jam berapa lagi, harinya juga bisa disetting dalam 1 minggu itu. Nah itu juga sama tuh. Nah itu Bardi itu sebenarnya produk dari dalam negeri ya kalau tidak salah ya, Riko ya. Jadi itu yang dalam negeri. yang lumayan bagus ya, hampir banyak anunya perangkatnya. Tapi sementara ini menurut ukuran saya masih mahal ya ininya, apa namanya, harganya itu. Bisa jadi nanti dengan perkembangan berikutnya itu bisa lebih murah mereka nanti menjual ke pasaran. Jadi kalau misalkan bisa nanti dipakai oleh banyak orang gitu ya, bisa jadi nanti kalau sudah banyak dia terjual itu harganya bisa jadi lebih murah. Kalau sekarang masih agak mahal sih menurut saya sih. Lampunya satu itu berapaan, Riko? Nah, Pak. Harga lampunya berapa? Lampu Bardi, smart lamp ya. Kurang ingat Pak, tapi kayaknya lebih mahal sih Pak kemarin Pak belinya Pak daripada lampu biasa. Lumayan sih harganya. Biasanya di atas 50.000 ya bisa jadi ya harganya. Sekitar 63.000 kalau nggak salah Pak. Oh 63.000, baik. Asik lah. Bisa diganti-ganti warnanya warna apa gitu. Berarti LED RGB ya itu ya, RGB ya namanya ya, bisa di setting. RGB Pak. Baik, terima kasih Riko informasinya. Nah itu tadi ya, itu jadi kalau smartphone tadi kata si Fahmi untuk itu di merek tertentu ya bisa menjadi remote controller ya. Saya juga sering kalau ini ada kipas angin saya yang tidak remote-nya rusak, sehari-harinya terakhirnya pakai handphone saja menghidupkan mematikannya. Nah, kita smartphone sudah sampai situ ya. Nanti bisa kita gunakan lebih jauh lagi smartphone kalau nanti sudah masuk ke microcontroller ini. Jadi misalkan nanti kita gunakan smartphone via komunikasi Bluetooth-nya untuk kemudian mengendalikan robot ya. Terutama nanti itu kalau di mata kuliah berikutnya, mata kuliah pemrograman robotika. Baik, kalau di berikutnya ini contohnya, ini di ATM ya. Kemudian ada kredit card itu sekarang katanya sudah dipasangi chip. Bukan katanya lagi, iya ya sudah dipasangi chip di situ. Jadi dia bisa nanti menyimpan informasi macam-macam di situ. Jadi kalau saya tadi katakan microcontroller sekarang itu ukurannya mungkin ada yang lebih kecil dari kuku saya ini ya, kuku kelingking saya ini. Nah, itu sudah ditanamkan di kartu kredit. Bahkan kartu ATM sekarang kan sudah diminta untuk migrasi ya dari yang sistem magnetik itu yang ada jalur hitam di belakangnya, sekarang diganti ke yang ada chipnya. Jadi mirip seperti kayak model SIM card kita itu juga sebenarnya kan kalau boleh dikatakan dia ada microcontrollernya karena dia bisa nyimpan identitas dari nomor itu. Jadi nomornya nomor berapa, tapi yang dia sudah semuanya terdaftar di Kominfo ya. Untuk itu biasanya. Baik, itu contohnya. Kita lanjut dulu karena waktu kita terbatas ini. Jam 11.18. Saya tidak ingin melanggar waktunya, nanti ada yang kuliah lanjutan atau ada yang sudah kebelet sarapan karena kuliah tidak jadi sarapan. Kasihan. Untuk di bidang militer ya, ini guidance system ini kalau misalkan pernah lihat sekarang lebih gampang ya catatan. Kalau mau nyari contoh itu di YouTube itu gampang, tinggal ketik aja guidance system. Itu biasanya yang terkait dengan misalkan mau menembakkan ini ya peluru gitu ya, atau peluru kendali ataupun rudal ya. Nah, itu bisa disetting di situ. Ini ke arah mana berapa derajat, ke arah timur sekian derajat. Kalau dari rumah saya misalkan mau anggap saja mau mengarahkan atau mau mengantar tadi peluru misalkan ke titik mana, itu tinggal dilihat di peta. Oh ini titik ini arah sekian derajat, arah timur laut misalkan, tinggal disetting ke sana, nanti dia bisa sampai ke sana. Walaupun nanti nyasar itu berarti memang ada sesuatu yang menghalangi di jalan ya, entah itu udara ataupun ketabrak apa, ataupun misalkan error di programnya. Nah itu dia, itu guidance system. Kemudian yang mirip dengan yang tadi juga adalah GPS. Jadi sejarahnya GPS ini kan dulu hanya digunakan untuk oleh militer ya. Tapi karena dulu sempat ada pesawat sipil yang kebetulan hilang arah, kemudian masuk ke wilayah udara negara tertentu, oleh negara itu dianggap sebagai ancaman, tidak komunikasi dulu ke pesawatnya, tiba-tiba ditembak saja sampai jatuh. Jadi berapa ratus orang itu
istilahnya jadi pahlawan, katanya jadi pahlawan. GPS itu dipakai secara luas hingga sekarang ya, sampai di smartphone kita kan juga ada GPS-nya ya. Jadi kalau si tadi Riko mau jalan, Riko sekarang posisinya di mana Riko? Di Banjarmasin, Pak. Oh, di Banjarmasin. Di mana di Banjarmasin? Di Jalan Cemara Raya, Pak, di Sultan Adam. Oh, Sultan Adam. Oh, dekat berarti. Nggih, dekat. Ya, kebetulan saya tidak di Sultan Adam, ini saya di rumah Cemara Raya ya. Berarti bisa jadi setiap hari saya lewat rumahnya Riko nih. Dengan apa namanya? Dokter anak Sembiring sebelah mana? Nah, kurang tahu Pak kalau itu Pak. Kalau saya ini di Pak, di jalan yang tembusan dari apa? Handil Bakti itu Pak. Jadi yang jalan satu arah. Oh, situ yang jalan yang pasar situ ya. Pasar Iya, betul, Perumnas Pak. ya. Iya, betul. Oh, iya. Dulu di situ ada dosen sebentar. Raga Buana, tahu enggak komplek Raga Buana? Nggih, tahu Pak. Nah, di situ ada Ketua STIMIK Indonesia di situ. Dulu beliau juga pernah mengajar di STIMIK Banjarbaru sebelum jadi ketua di STIMIK Indonesia. Jadi Pak Husnul itu dengan istrinya Bu Siti Khalifah juga. Tinggalnya di komplek Raga Buana di situ. Nah, nanti kalau ketemu. Tapi Riko tidak di komplek itu ya? Enggak Pak, lumayan jauh sih dari komplek itu Pak. Enggak terlalu dekat. Okay. Lebih dekat ke pasar ya berarti ya? Nggih, betul. Okay. Baik, terima kasih informasinya. Baik, tadi dari situ ya Riko ya, mau ke STIMIK Banjarbaru, yang di Banjarbaru gitu kan, sudah tidak tahu posisinya di mana, maka GPS ini jadi andalan kita biasanya. Tadi dari rumahnya Riko yang sekarang itu mau ke Raga Buana ke Pak Husnul tadi, Ketua STIMIK Indonesia, nanti tinggal di-share oleh Pak Husnul, nanti Riko tinggal mengklik itunya masuk ke Google Map ataupun apa Maze ya, aplikasinya ya. Nah, bisa nanti masuk dengan menggunakan GPS-nya bisa menuju ke situ. Nah, kemudian target recognition system itu kalau di military misalkan itu targetnya benar tidak pangkalan pangkalan udara ataupun pangkalan militer ataupun misalkan jangan-jangan itu yang menjadi target rumah sakit misalkan. Nah, itu jadi untuk mengenali itu perangkat-perangkatnya bisa juga sudah bahkan dipasangi mikrokontroller atau bahkan mikro komputer gitu ya. Kalau mikrokontroller itu mungkin kalau yang sudah kompleks yang dikenali, direkognisi itu biasanya tidak cukup kuat. Seperti saya dulu ingin menggunakan kamera di robot itu kameranya khusus biasanya. Jadi tidak bisa kamera yang webcam dipasangi di mikrokontroller, dia tidak bisa baca. Jadi ada kamera khusus untuk mikrokontroller yang kemudian bisa juga dikenali dan dibaca datanya oleh mikrokontroller. Tapi memang tidak bisa real time kalau menggunakan ini ya, menggunakan webcam, kemudian ada PC atau laptop gitu. Nah itu dia. Jadi bedanya di situ kalau nanti menggunakan mikrokontroller. Tapi bisa jadi sekarang sudah juga di create atau dibuat atau diproduksi gitu ya mikrokontroller yang bisa melakukan hal-hal itu secara real time. Itu mungkin sudah banyak ya di luar sana. Tapi yang ada di tempat kita itu belum bisa yang melakukan real time artinya misalkan mengolah real time itu macam-macam ya, real time mengolah sensornya Jaka atau real time mengolah video. Biasanya kalau yang mengolah video maka itu biasanya perlu resource mikrokontroller atau perlu resource laptop atau perlu resource PC yang yang luar biasa tinggi. Jadi kalau misalkan yang PC yang dipakai hanya untuk mengetik biasa itu bisa jadi tidak bisa digunakan untuk keperluan mengolah video atau mengolah citra. Jadi ada ininya. Nah kemudian contoh berikutnya terkait dengan mikrokontroller ini di keseharian kita ya di industrial itu ada traffic control ini. Kalau saya dulu waktu zamannya kuliah masih awal-awal kenal mikrokontroller belum bisa. Jadi yang saya gunakan PC atau komputer biasa ya, komputer rakitan itu untuk mengontrol lalu lintas. Jadi dulu waktu ingin ada pameran dari fakultas oleh fakultas diminta saya untuk membuat itu program lalu lintas. Nah, nanti kalau misalkan ada yang tertarik juga, misalkan membuat traffic control atau lampu lalu lintas yang adaptif. Jadi kalau misalkan dia akan melihat misalkan ada 4 jalur gitu ya, di jalur yang mana yang padat, maka di jalur yang padat itu nanti yang diperlama ininya hijaunya misalkan. Dia tidak membuat kemacetan yang terlalu panjang. Tapi kalau yang lowong
itu dibuat saja yang merahnya yang lama gitu. Nah, itu model adaptif seperti itu nanti yang sebenarnya sudah banyak juga, tapi bisa jadi kalau yang menggunakan microcontroller murni gitu ya, bisa jadi nanti akan jadi sebuah inovasi baru di bidang traffic control. Karena yang ada di luaran itu kan ya sudah, misalkan di jalur A, misalkan ada 4 jalur gitu ya di Cemara. Kalau saya di Riko di Simpang 4 Cemara gitu ya. Itu rata aja, misalkan satu kali merah 30 detik, satu kali hijau 30 detik, ya udah semuanya itu sama. Tidak ada yang adaptif, tidak ada yang sesuai dengan kondisi jalannya sekarang. Dia kondisinya lagi ramai, padat, macet gitu ya, atau kondisinya lagi lowong, nggak ada orang. Masa yang nggak ada orang itu sama waktunya dengan yang tidak ada orang, yang tidak ada orang dengan yang banyak orang atau padat gitu. Harusnya ya, itu namanya adaptif. Lanjut lagi ke robotik. Nanti di pembelajaran atau kuliah pemrograman robotika kita bahas lebih detail. Dulu atau dari 2007 ya, itu memang Civic Banjarbaru sudah menggunakan microcontroller ini untuk keperluan robotika. Sampai yang saya dampingi 2014 dan 2017 kalau tidak salah ingat. Berikutnya ini production plant. Ini kalau misalkan kita mengoperasikan sebuah mesin ya. Ini saya mau membuat plat ukurannya sekian kali sekian, kemudian nanti dipotong dari plat yang besar itu. Kemudian nanti saya perlu berapa banyak. Saya tinggal program di situ. Ini plat bahannya ukurannya 1 meter per 1 meter. Nanti saya ingin membuat segitiga. Berapa banyak ukurannya sekian kali sekian, membuat segi 4 ukurannya sekian kali sekian. Udah saya enter, nanti dia akan mesin lasernya akan memotong sendiri gitu, berdasarkan itu. Atau saya ingin membuat ukuran yang sama, itu berapa banyak seperti itu ya. Kemudian dengan inventory dan stock management ini misalkan kalau ini bisa apa namanya ya, bisa bekerja sama dengan rekan di jurusan sistem informasi, kemudian tapi yang perangkat yang digunakan adalah microcontroller base atau berbasis microcontroller. Jadi di depan gudang itu nanti ada scanner barangnya. Misalkan masuk barang berupa ban gitu ya, di scan, masuk lagi. Kalau di scan nanti muncul di situ tulisannya ban dalam sepeda ukuran berapa, ban dalam sepeda ukuran sekian, ban luar sepeda ukuran sekian gitu. Kemudian ada lagi misalkan rantai, ada lagi tali rem, ada lagi handle rem, ada lagi handle stang gitu ya, ada lagi pedal, ada lain-lain. Itu bisa dibuat dengan microcontroller, tapi nanti untuk bisa menyimpan apa namanya yang lebih banyak, karena kan memorinya tadi terbatas ya, dia punya ROM itu kecil, maka kita perlu nanti eksternal memori. Jadi kita perlu modul eksternal memori yang nanti dihubungkan ke microcontrollernya. Itu nanti yang setiap kali nanti ada penambahan atau pengurangan stok, maka di file di external memory-nya tadi juga akan nanti disimpan ulang. Jadi kalau ada penambahan disimpan ulang, kalau ada pengurangan juga disimpan ulang dan ditindih terus gitu ya. Kalau misalkan mau ada backupnya juga bisa di backup. Jadi kondisi terakhirnya berapa sebelum transaksi yang terjadi hari itu. Nah, memang lebih rumit ya, tapi nanti pada saat diimplementasikan di lapangan itu akan lebih praktis. Karena apa? Karena tidak perlu PC, tidak perlu laptop, cukup program di microcontroller itu saja. Nanti tinggal jenis barangnya yang bisa dimasukkan berapa banyak, kemudian subjenisnya berapa banyak, kemudian stoknya berapa banyak, misalkan bisa sampai 2 juta atau 3 juta stok gitu ya, 3 juta record maksudnya ya. Nah, itu dia. Nah, saya belum pernah menemukan penelitian atau skripsi yang terkait dengan itu selama saya di Civic Banjarbaru dari 2004 sampai sekarang ya. Itu bisa rekan-rekan sekalian buat ya, entah nanti pembimbingnya saya atau dosen yang lain silakan aja. Nanti kalau pesan saya mengajukan penelitian biasanya sih dipilihkan oleh prodi. Tapi kalau misalkan request, saya kurang tahu boleh apa tidak gitu. Misalkan request, saya pembimbingnya maunya ibu saja misalkan ya. Misalkan si siapa tadi? Azizah misalkan. Atau si Sa'diah. Ini saya inginnya ibu ini saja yang membimbing, boleh silakan. Tapi saran saya nanti silakan disesuaikan dengan bidang ilmunya. Misalkan kalau boleh memilih gitu ya. Misalkan kalau di Civic Banjarbaru terkait dengan
sistem pengambilan keputusan itu bisa jadi ada Pak Bahar, misalkan ada Bu Yulia, ketua Sineknya baru sekarang, atau Pak Husain misalkan. Nah itu ya, jadi kalau bisa memilih, saya sarankan untuk memilih pembimbingnya sesuai dengan temanya. Karena kalau yang robotika bisa minta prodi untuk pembimbingnya, misalkan saya gitu, itu boleh. Ya. Silakan nanti disampaikan ke prodi, Pak atau Bu, saya ingin meneliti ini, itu judulnya ini, tolong pesan pembimbingnya Pak ini, misalkan Pak Husain atau Pak Bahar, siapa gitu ya. Kemudian terkait dengan medis, saya tidak terlalu tahu banyak ya tentang medis ini, hanya tahu sedikit, pernah saja tahu, tapi nanti bisa dicari tahu terkait dengan ini. Ini ada monitor jantung, monitor ginjal, alat pacu jantung, gitu ya, dan alat cuci darah. Kalau yang sekarang itu yang dijual di pasaran yang dijepitkan di jempol ataupun di jari telunjuk, yang itu dia bisa mengukur kadar oksigen yang ada di tubuh kita, berapa persen kadar oksigennya. Kemudian detak jantungnya berapa, kemudian denyut nadinya berapa, ada di situ. Kemudian kita lanjut lagi, Chemical control itu dibedakan atau diklasifikasi ya, dari kalau kita beli di pasaran itu biasanya ada yang ini mikrokontroler berapa, 8 bit, 16 bit, 32 bit, ataupun 64 bit gitu. Tapi yang sekarang tadi saya sebutkan ya, yang banyak dijual itu mungkin sekarang yang 16 ataupun 32 bit. Yang 8 juga masih ada. Jalur busnya nanti bisa dilihat ya, dipelajari lagi. Karena waktunya terbatas, ini sudah lewat 1 menit. Saya tepatkan saja dulu, nanti saya share di grup insya Allah. Di LMS belum sempat saya setting. Kalau video di YouTube sudah saya upload di channel saya. Nanti silakan diakses saja di situ. Kalau yang berkenan subscribe silahkan. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Kemudian ini mikrokontroler yang ada ya. Yang model lama ini, yang model di atas. Saya tunjuk. Saya geser dulu. Nah, ini model lama ini. Saya tunjuk ya. Ini model lama ini. Tapi sekarang juga masih banyak. Tapi yang kita gunakan nanti yang modelnya ini. Yang bawah ya. Yang bawah ini kita gunakan. Hilang pensilnya. AVR ya. Jadi AVR ATmega 328, AVR ATmega 168, ataupun AVR ATmega 2560. Nih, kalau zaman waktu saya awal mengajar di Sinik Banjarbaru 2004 itu masih menggunakan ini nih. Yang dua ini nih. Nah, yang saya lingkari. Kelihatan ya yang saya lingkari ya. 89C51, 89C52 dulu. Baru beranjak ke 89S51, 89S52. Dan seterusnya masuk ke AVR 8535, masuk lagi ke Arduino itu ATmega, AVR ATmega 168. Sampai sekarang ATmega 328 ya misalnya. Tapi nanti besok-besok kalau ada upgrade hardware lagi dari kampus bisa jadi kita pakai yang lebih baru lagi. Lanjut ya. Nah, oke, sudah habis. Nah, kok tidak hilang ini? Ini mana eraser? Ini mikro 8 bit yang sebutkan tadi, yang 16 bit, ada yang 32 juga. Nih ya. Yang saya tahu sekarang mungkin sudah sampai yang ke 64 bit. Bisa jadi sudah ada yang 128 atau 256 bit. Saya belum pernah mengoperasikan yang itu ya, yang lebih besar dari ini tadi. Data. Masih ada yang hapus. Oke. Waktu kita sudah habis, saya terus dulu. Kelewatan. Nah, kalau perangkat memorinya ada yang embedded memory ya. Maksudnya memorinya sudah termasuk di dalamnya, ada juga yang external memory. Tapi kalau yang sekarang itu kebanyakan sudah include di dalamnya ya memorinya. Seperti di ROM dan ROM-nya itu tidak lagi dipakai secara eksternal. Kalau dulu itu ada mikroprosesor atau mikrokontroler yang
perangkat memorinya itu berada di luar. Jadi programnya nanti berada di chip sendiri, nanti RAM-nya juga ada chip sendiri. Tapi itu sekarang sudah jarang digunakan karena tidak praktis. Karena sekarang sudah praktis, di dalam chipnya itu sudah termasuk di dalamnya ya. Dan secara arsitektur itu ada dua yang mungkin sekarang juga ada arsitektur yang lain ya, yang sekarang secara teori di sumber yang saya temukan ini ada dari Harvard dan juga Princeton ini ya. Lanjut lagi. Nah, kalau si Harvard kurang lebih seperti ini. Mungkin kalau si Princeton ini, Princeton. Maaf ya kalau menyebutnya tidak fasih ini karena bahasa Inggrisnya tidak terlalu bagus ya. Kurang lebih seperti ini arsitekturnya ya. Nah, nanti bisa dilihat dan dipelajari lagi bedanya apa. Nah, kemudian kalau dari arsitektur secara umum ya, microcontroller itu kurang lebih seperti ini. Ini ada yang bertanya OSC ini apa, osilator ini biasanya yang membuat detak. Kalau di dalam tubuh kita kurang lebih jantungnya lah gitu ya, jantung. Karena kalau ini tidak hidup, ya si microcontroller ini tidak bisa beroperasi. Ini yang membuat detaknya adalah di osilator. Dan ini ada ROM-nya. RAM-nya kecil ya, 128 byte. Jadi jangan dibandingkan dengan RAM-nya smartphone-nya Juanda. Smartphone-nya Juanda RAM-nya itu 464, RAM-nya 4, kemudian ROM-nya 64. Kalau ini RAM-nya hanya 128 byte, kemudian ROM-nya 4 kilobyte. Mega saja belum, apalagi giga gitu. Jadi jangan dibayangkan. Ini karena bentuknya kecil, kemudian peruntukannya juga khusus, jadi yang dia bisa lakukan juga sangat terbatas, jadi tidak sebesar si smartphone. Jadi tidak bisa main game di sini. Mungkin kalau game yang nanti di-create dari microcontroller ini, gamenya game-game sederhana saja. Jadi nanti microcontroller sudah yang kelas atas gitu ya. Ini organisasi memorinya. Jadi yang dimaksud memori itu dua itu ya, ROM dan RAM-nya. Saya lanjut lagi. Nah, ini tadi CPU-nya itu dia bisa 64 bit ya. Ada 32, 16, 4, dan 8 ya. Mungkin bisa jadi sudah sekarang lebih besar lagi ya. Ini DPIO-nya, kemudian kita lanjut lagi ada unit fungsionalnya, ada interaksi yang sebutkan UART tadi, Universitas Sinkronus Receiver, ada nanti sebenarnya ada yang I2C juga, ada yang PWM ini jadwal komunikasi, mudah-mudahan kita bisa simpan dipraktekkan untuk mengendalikan motor. Tapi akan lebih banyak nanti di mata kuliah pemrograman robotika ya. Ada WDT di sini, watchdog timer, the timer, ada AIO, analog to digital converter. Kemudian ini memori ya. Nanti bisa dilihat di sini. Kalau Anda sudah khatam di logika informatika, sudah belajar, sekiranya ini tidak masalah ya. 4 bit biner itu sama dengan 1 watt, 2 watt sama dengan 1 byte gitu kurang lebih ya. Artinya 1 byte itu sama dengan 8 bit. Jadi satuan terkecil di bit itu kan binary digit. Di digital, ini kebetulan yang mengajar digital bukan saya, kalau salah ada Pak Ugo ya. Sistem digital atau pengantar sistem digital atau rancangan sistem digital dulu. Jadi ada banyak ada Pak Ugo yang sekarang ajar. Ini ROM, ini RAM. Nah sekarang itu masuk kita ke flash programmable erasable read only memory. Flash VROM, tapi saya tidak tulis di sini. Jadi tampaknya sudah lebih, ini sudah ketinggalan, mungkin saya lupa menulisnya. Jadi ROM dan seterusnya, kita sudah sampai ke sana. Ini bahas ini jalur data ya. Jadi kalau bukan bahas BIS ya, BIS sekolah atau BIS Trans Banjar atau BIS apa namanya, Bakula ya di Banjarmasin. Kemudian kita lanjut, oke sudah selesai. Karena waktunya terbatas, jadi saya tidak bisa menjelaskan lebih detail lagi. Silakan nanti dipelajari. Mudah-mudahan berkesempatan nanti mempelajari lebih detail lagi. Slide-nya saya insya Allah nanti kirimkan. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga yang sudah berkenan hadir. Dan tadi ada Riko, ada Juanda, ada Fitriani, ada siapa tadi? Fahmi ya, yang sudah berkenan berinteraksi. Tadi yang sejak awal kayaknya menghidupkan kamera ini teman kita nih, Dodit alias Juanda ini. Iya, ya Juanda ya. Terima kasih sudah standby dengan kameranya.
Baik, saya ucapkan mohon maaf kalau ada salah kata, karena tadi saya juga harus menggunakan masker beberapa atau di kebanyakan sesi ini, karena batuknya mungkin bisa jadi belum sembuh nih 100%, karena masih memakan atau mengkonsumsi yang berminyak-minyak kadang-kadang. Baik, saya kira itu untuk materi hari ini. Insya Allah nanti saya cepatnya ini saya buka absennya lagi, saya cek lagi tadi mungkin ada gangguan koneksi ke server itunya, presensinya. Mudah-mudahan sehat walafiat, dipanjangkan umur. Di pertemuan berikutnya kita dipertemukan kembali dalam kondisi sehat walafiat semuanya ya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.